على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحياكم الله بإخوة بالله جميعا، وأحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. أنا بخير كذلك مثلكم، فضل من الله ونعمة، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan mengenal fikih Islami yang didasari dari fatwa-fatwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang mana merupakan usul atau pondasi Al-Imam Ahmad dalam membangun fatwa-fatwanya, itu tidak dibangun di atas hawa nafsu seperti layaknya orang pada umumnya, akan tetapi merupakan pondasi Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam membangun fatwa di dalam hukum syariat. Beliau rahimahullah membangun di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas fatwa para sahabat dan beberapa dalil yang lain, yang mana tempatnya berada di bab usul fiqh. Adapun kita sekarang sedang memasuki langsung masalah fiqh. Adapun usul fiqh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, kita bisa membuka kitab usul fiqh, khususnya yang menjelaskan tentang bagaimana usul fikih dalam mazhab Hanabilah atau menurut ulama Hanabilah yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Baik, Masya Allah, ini jauh lebih banyak dari pertemuan sebelumnya. Ada apa? Ada buka bersama? Tidak ada. Karena waktunya malam ini tidak terlalu panjang seperti besok ya. Insya Allah kalau bisa pagi lumayan. Kita akan bertemu dengan jadwalnya kelas Aikido. Jadi kita harus cepat menyelesaikan. Kemarin kita sampai di masalah syurutus shalah, syarat-syarat sahnya salat. Kita terakhir di bab syarat yang terakhir, bab apa? Bab mulai niat. Baik, sedikit merajaah. Ada 7 masalah dalam masalah niat. Ada 7 masalah dalam permasalahan mengenai niat. Siapa yang bisa menyebutkannya atau menguasai 7 masalah ini? Masalah niat sudah selesai. Bagi antum dalam masalah niat sudah selesai, pondasinya sudah selesai. Tinggal diterapkan dalam masalah-masalah fikih. Cuma dalam satu bait kita kemarin sudah sampaikan. Silakan angkat tangan yang bisa. Sudah nyatet, sudah datang, sudah nulis, pulpennya berkurang, tintanya berkurang, duitnya keluar. Ayat alhamdulillah. Kaki fakul. Nah. Wazaman. Mahallun wazaman. Nah. Kaifiyatun. Syarhun wa maksudun hasan. Jamil. Baik, haqiqatun. Apa hakikatnya niat? Siapa yang bisa jawab? Surah. Sudah nyatet malu-malu. Ayo, udah dicatat. Rugi dong. Buang-buang waktu. Dengan antum latihan menyebutkan, nanti ketika antum mengajarkan kepada orang lain itu sudah terbiasa. Kalau nggak dilatih dari sekarang, antum mau latihan di mana? Di rumah? Susah. Kesempatan latihan paling enak ya di sini. Salah enggak apa-apa. Biasanya lebih ingat kalau salah. Benar juga enggak apa-apa. Bagus. Ayo, hakikat mengenai niat itu apa? dalam hati. Nah, untuk melakukan sesuatu hal, ini makna niat dalam secara bahasa. Tayyib secara istilah. Itu tinggal disederhanakan saja. Itu kan umum. Tekad yang kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu hal secara bahasa.
sesuatu hal, untuk memulai melakukan suatu hal. Jadi betul-betul mau melakukannya, bukan merencanakan, bukan berencana, tapi memang akan dilaksanakan, perbuatan tersebut. Antum sudah di meja makan, ya kan? Piringnya sudah nyanding, sop buntut, kemudian tempe goreng, kerupuk, sambal, kecap. Nah, disitulah begitu antum sudah megang sendok, megang garpu, nah hati antum itu sudah, saya mau bukan pas tadi, pas belanja tempe masih mentah dari pagi itu merencanakan mau buat makan. Tapi niat mau makan adalah ketika sebelum makan. Itu niat namanya. Niat untuk mulai melakukan sesuatu hal. Ini dalam masalah fiqhiyah. Itu secara bahasa umum ya. Sekarang dalam masalah istilah fiqhiyah, niat itu apa? Tinggal dikhususkan saja. Ya, yang baju apa itu warnanya? Hijau apa biru? Ya wis. Nanti yang rajih yang mana sebutkan. Ya lah, salah. Tekad dalam hati untuk memulai melakukan suatu ibadah. Nah, lillahi ta'ala. Melakukan suatu ibadah lillahi ta'ala. Baik, hakikahnya kita sudah tahu. Hukumnya ya dalam bab salat. Siapa bisa menyebutkan? Ya, angkat tangan. Syarat. Angkat tangan dulu. Baik. Syarat apa maksudnya syarat? Kenapa nggak kita katakan wajib? Kenapa nggak kita katakan rukun? Karena di luar ibadahnya, di luar apa ya? Di luar praktek sholatnya. Di luar rangkaian ibadah. Terus apa lagi ciri-cirinya? Ya, dilakukan sebelum Kita sudah sampaikan. Yang paling afdal dilakukan bersamaan dengan itu nanti ada masalahnya. Terus apa ya? Hukumnya adalah syarat. Selain di luar rangkaian salat. Kemudian kemarin kita sudah singgung, ya kan? Orang lagi di tengah salat, niat mau ke kamar mandi karena kebelet, ya kan, kebelet. Sudah niat mau kamar mandi, sudah niat nih, 1 detik kemudian hilang kebeletnya. Nggak jadi lanjutin salat. Salatnya gimana? batal. Sudah selesai karena niatnya sudah Terputus. Oh iya. Dijadikan sebuah kalimat. Berarti apa? Syarat itu apa? Syarat harus ada sampai Dari kelar. awal Dari Nah, awal sampai kelar. Dia harus istidamah, dia harus ada terus dari awal ibadah sampai akhir ibadah, tidak pernah terputus. Di syarat itu sesuatu yang dilakukan sebelum dimulainya ibadah. Yang paling afdal dalam masalah niat adalah bersamaan dengan Takbir. rukun pertama dalam salat. Apa itu rukun pertama? Takbiratul Ihram. Takbiratul ihram. Baik, haqiqatul hukmun antum sudah paham. Mahallun. Nah, mahal itu artinya apa? Tempat. Siapa yang bisa menjelaskan? Tempatnya niat itu di mana? Angkat tangan dulu, jangan bisik-bisik gitu. Biasa kan? Yang resmi, jawabnya yang resmi gitu. Golian Ustaz. Ya, kalian wis. Iya. Ben kelingan. Latihan jelas kan? Antum kan belajar untuk bisa menjadikan diri antum sebagai muballigh nanti. Iya dah. Antum menyampaikan ke adik, kakak, istri, orang tua, anak-anak, dan lain sebagainya. Harus latihan. Diungkapkan dalam bahasa yang tertata rapi. Jadi mudah dipahami. Silakan. Tempatnya niat di mana? Atau jelaskan mengenai permasalahan tempat niat. Mengenai permasalahan tempat niat dalam masalah salat. Ayo. Jangan ragu-ragu dan dihukum dah. Angkat tangan kemudian jawab. Santai, atur nafas, silakan. Apanya dia Pak? Niat tempatnya di hati. Kan tadi sudah disebutkan tekad kuat di dalam Hati. Tempatnya di mana? Di hati. Baik. Bagaimana dengan permasalahan? Jawab secara singkat saja ya. Penjelasannya mungkin antum sedikit ribet, tidak apa. Kita jawab secara singkat.
melafadzkan niat dalam Salat. salat. Ada nggak sih melafadzkan niat dalam salat? Ada. Ada melafadzkan niat dalam salat? Dibahas. Ya. Ini sebelum. Ayo, teliti ya. Kalau antum mengatakan ada, jelas itu munkar. Itu munkar. Tidak ada melafadzkan niat di dalam salat. Tidak ada. Adanya di luar Salat. di luar salat. Kalau di luar salat berarti berkaitan dengan salat. Enggak. Tidak berkaitan dengan salat. Berarti merupakan bab ibadah murni atau bukan? Bukan. Bukan. Oh, mukadimahnya antum sudah paham. Ya enggak? Mukadimahnya. Sekarang sederhanakan. Dalam mazhab Hanabilah, permasalahan melafadzkan niat sebelum ibadah salat. Hukumnya, ya kan? Kalau begini hukumnya apa? Kalau begini hukumnya apa? Terus jelaskan mengapa. Ya, minimal 5 paragraf. Dan singkat aja singkat. Masya Allah, tafadhal. Apabila yang melakukan lafaz dengan niat dengan cara syir atau lirih dalam masa hambali maka dianjurkan. Ya, mustahab. Bagaimana dengan yang jahar? Tapi melafazkan niat dengan jahar, kencang atau lantang maka ini hukumnya bid'ah. Bid'ah bittifaqil ulama hatta Syafi'iyah. Bittifaqil ulama hatta Syafi'iyah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni kalau tidak salah menyampaikan hal tersebut. Bahkan mazhab Syafi'iyah pun mengatakan kalau dijaharkan hukumnya bid'ah. Kalau dijaharkan hukumnya bid'ah bittifaqil ulama. Tidak ada satupun baik Rasulullah SAW, baik para sahabat melakukan hal tersebut. Melafadzkan niat dengan jahar hukumnya bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh satu ulama pun ataupun dari golongan para sahabat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika dilakukan dengan sir dalam mazhab Hanabilah. Dalam mazhab Hanabilah sir itu maksudnya apa sir? Lirih. Lirih. Lirih ada suaranya. Yo kok mah jelas. Lirih ada. Tapi berikan makna yang mendengar diri sendiri. Lirih adalah perkataan yang ditujukan kepada diri sendiri, bukan dengan tujuan untuk memperdengarkan perkataan kepada orang lain. Itu yang namanya sir. Kalau digunakan untuk mengajak bicara diri sendiri maka hukumnya mustahil. Coba ada yang bisa cerita nggak mengapa dihukumi mustahil? Sambungkan coba, dirangkai coba. Silakan. Tukang lapangan baru cerita. Untuk membantu dia seseorang apa dia ketika mau melakukan ibadah untuk lebih Lebih yakin. Baik. Ada yang lebih komplit kira-kira tambah-tambah dikit. Silakan. Membantu menguatkan niat dalam hati. Menguatkan niat. Bisa. Kemarin kita sudah sampaikan yang wajib dilakukan seseorang ketika sholat zuhur niat apa? Niat apa? Niat Niat salat zuhur. zuhur. Kapan dilakukan? Ada. Kapan dilakukan niat sholat zuhur? Ketika paling afdol dilakukan kapan niatnya? Ketika masuk rakaat pertama dalam sholat. Kira-kira banyak tak orang sudah mau masuk ibadah sholat ya? Pikirannya masih helmnya di parkir. Banyak tak? Banyak. Banyak. Hatinya lalai. Waliyadzubillah. Inilah generasi akhir. Mau sholat saja hatinya tidak ada di situ. Hatinya tidak ada dalam berdiri di dalam shaf tapi hatinya sama sekali tidak. Bahkan beberapa masih mikirin slip gajinya belum diambil. Ya. Macam-macam lah. Waliyadzubillah. Oleh karena itu para ulama Hanabilah mutaakhirin melihat zaman-zaman sudah zaman yang betul-betul banyak kerusakan. Harapannya jangan ibadah yang paling penting setelah syahadat akadul arkan, rukun Islam yang paling penting setelah syahadat ini jangan sampai rusak. Oleh karena itu disilakan untuk ngajak ngomong diri antum sendiri. Ya, ingatkan diri kalian sendiri bahwa kalian sedang melakukan ibadah salat dan tentukan salatnya apa. Banyak sudah masuk shaf ya, melaksanakan salat maghrib, sepenting salat baik wis. Nah, sepenting salat baik kata para ulama maksudnya adalah salat apa? Salat sunnah mutlak. Hati-hati, salat ini memiliki beberapa jenis. Kalau antum salat asar kira-kira, ya kan? Niatnya zuhur kira-kira gimana? Ya wa innamal likulli imri'in Wa innamal likulli imri'in mana? Enggak ada yang hafal hadisnya? Hafal, dihafalin. Gampang nih, udah tak potong nih.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis apa? Hadisnya siapa? Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Potongan ini antum ingat baik, ini akan dipakai hampir di semua bab fikih. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini nanti banyak sekali bab yang berkaitan itu. Masalah wudu, masalah mandi, masalah talak, ya kan? Masalah terus nanti ada zihar dan lain sebagainya. Itu nanti patokan dalam menentukan apakah hal yang dia lakukan sah atau tidak, itu nanti berada di dalam hati. Oleh karena itu masalah niat sangat penting. Kalau dia niatnya zuhur, ya dapatnya zuhur. Dan dilakukan di waktu asar. Kira-kira gimana? Waktu sholat asar niatnya zuhur, kira-kira gimana? Ya kan? Zuhurnya sudah lewat, asarnya tidak dapat. Baik. Oleh karena itu, supaya seseorang ketika menegakkan tubuhnya di depan Allah Azza wa Jalla, ketika berdiri di shaf salat atau bahkan dia menjadi imam, harapannya dia menghadirkan hatinya ketika sedang salat dan menentukan salatnya itu salat apa. Salat itu salat apa? Harus ditentukan. Baik. Kemarin sampai masalah niat sudah jelas ya. Wa in qalaba munfaridun. Ini masalah qalbun niyah, membolak-balikkan niyah. Baik. Wa in qalaba munfaridun aw ma'mumun fardahu nafla fi waqtihi al-muttasi' jaza li gharadin sahih, mithlu an yuhrima munfaridan fa yuridu as-salat fi jama'ah. Baik. Fulan sedang salat fard sendirian, salat wajib sendirian. Kemudian salat sunnah mutlak ini berapa rakaat? 2, minimal dilakukan 2 rakaat. Taib, dilakukan 2 rakaat. Kalau salat zuhur itu berapa rakaat? 4. Taib. Fulan sedang berada di rakaat yang kedua. Yang kedua. Salat wajib. Ya, dia sedang menunaikan salat wajib sendirian di masjid. Dikira jamaahnya sudah selesai. Kemudian muadzinnya datang langsung qomat, kayak antum tadi langsung qomat, ya kan? Tapi tadi azan ya, tadi azan dulu tadi. Tiba-tiba langsung qomat, muazzinnya datang langsung qomat, imamnya datang, jamaahnya datang semua, dia digeruduk, ya kan? Ternyata jamaahnya baru memulai, dia sudah salat duluan, dia di rakaat kedua. Dia boleh menyelesaikan salatnya diganti dengan sunnah, daripada dia diputus, ya kan? Tidak mendapatkan pahala salatnya, lebih baik dirubah niatnya. Niat fard atau yang wajib itu bisa dirubah menjadi yang tapi tidak sebaliknya. Tidak bisa. Sunnah ditingkatkan ke wajib tidak bisa. Tapi kalau niat salat fard dijadikan sunnah itu bisa. Jadi orang yang sedang melakukan salat fard, kemudian misal ya kan di rakaat kedua, rakaat pertama sekalian, tapi dia kira waktunya cukup untuk ngejar jamaah rakaat pertama. Jamaah datang, dia sedang di rakaat kedua. Daripada dia selesaikan, ya kan? Dia nggak dapat jamaah. Atau mau langsung ke jamaah, dia putus salatnya, nggak dapat apa-apa. Lebih baik dirubah niatnya menjadi sunnah. Ditutup rakaat kedua dengan tahiyah, ya kan? Kemudian salam, kemudian berdiri menunaikan salat wajib. Jadinya dapat salat sunnah dan salat wajib. Jadi seperti itu. Kalau bisa salat tidak dibatalkan, sebaiknya tidak dibatalkan. Solusinya apa? Niatnya dirubah menjadi niat sunnah. Jadi beberapa kondisi antum nanti mungkin menemukan yang tidak bisa anda gambarkan ya. Mungkin antum menemukan mengalami sesuatu peristiwa, sedang salat harus buru-buru melakukan sesuatu hal. Bisa jadi misalnya menolong, ya kan? Ada seseorang yang butuh bantuan antum. Antum sedang berada di rakaat kedua, salat wajib. Antum sedang melakukan salat wajib sendirian karena ada sesuatu kondisi dan lain hal. Antum sedang melakukan salat sendirian wajib di rakaat kedua misalnya. Kemudian ada orang minta tolong. Kalau waktunya cukup, selesaikan dengan bentuk salat sunnah. Rubah niatnya, kemudian tahiyat, kemudian salam, kemudian bisa keluar. Tapi dengan syarat
harus tahu kira-kira setelah bantu ini waktunya masih cukup enggak. Waktunya masih cukup enggak. Kalau di awal waktu misalnya masih ada sekitar 2 sampai 3 jam, bisa saja. Bisa saja. Jadi diganti sunnah, selesaikan salam, bantu orang, kemudian baru salat wajib. Misalnya seperti itu. Karena menolong nyawa saudara kita sesama muslim hukumnya wajib, dan salat bisa dilakukan di waktu yang lain, ya enggak? Tapi nyawa bisa saja lewat. Nyawa itu bisa saja lewat. Kalau salat antum bisa ganti dengan sunnah, kemudian bisa antum ulangi lagi. Bisa antum tunaikan di waktu yang masih dibolehkan untuk menunaikan ibadah salat. Mengenai waktu yang dibolehkan sudah pernah kita bahas belum? Waktu salat sudah selesai ya? Iya, baik. Nanti antum murajaah sendiri. Itu mengenai merubah niat dari wajib ke sunnah. Tapi kalau ndak antum berubah pun ndak apa-apa. Disebutkan bahwa wa nassa Ahmadu fi man shalla raka'atan min fariidah munfaridan thumma hadara al-imam wa uqimatis shalah yaqta'u salatahu wa yadkhulu ma'ahum. Al-Imam Ahmad dengan tegas mengatakan boleh seseorang ketika sedang salat wajib munfarid. Kemudian jamaah tiba-tiba datang, dia baru 1 rakaat misalnya, baru satu rakaat, boleh dibatalkan, kemudian masuk ke dalam rombongan jamaah menunaikan salat wajib secara berjamaah, boleh juga. Langsung dibatalkan boleh. Tapi kalau antum rubah ke sunnah, selesaikan dan masih cukup untuk mengejar rakaat pertama secara berjamaah, maka antum dapat 2. Dapat sunnah dan dapat yang wajib. Tapi kalau langsung dibatalkan juga boleh. Baik. Kemudian kalau sholat wajib bisa kita batalkan karena datang jamaah. Sekarang gimana kalau sholat sunnah? Coba yang bisa jawab. Kira-kira gimana? Ya kan, antum tadi sholat wajib, ya kan? Jamaah datang, antum batalkan boleh. Kemudian masuk ke dalam shaf jamaah untuk menunaikan sholat wajib secara berjamaah. Sekarang antum sedang sholat sunnah. Jamaah datang, uqimatis shalah, iqamah dikumandangkan, kemudian imam maju takbir. Antum dalam kondisi salat sunnah. Kira-kira boleh enggak dibatalkan? Silakan yang angkat tangan yang mau jawab. Boleh. Antum sudah jawab ini. Antum sudah jawab. Dan mengapa? Iya. Boleh kenapa? Karena apa ya? Secara tingkatan itu lebih utama yang wajib. Jamil. Kalau yang wajib saja boleh dibatalkan, apalagi yang sunnah? Ya enggak? Itu namanya ta'lil, Yang wajib saja boleh dibatalkan. Untuk mengejar salat wajib secara berjamaah, apalagi sekedar salat sunnah. Akan tetapi kalau salat sunnahnya bisa disempurnakan dan tetap mendapatkan rakaat pertama secara berjamaah, maka antum dapat 2. Lebih baik enggak? Lebih baik seperti itu. Jadi antum timbang-timbang ketika sedang salat sunnah, jamaahnya berdiri, antum timbang, saya cukup enggak ngejar rakaat pertama? Kalau masih bisa dapat rakaat pertama secara berjamaah, selesaikan dengan cepat, ya kan? Kemudian masuk ke dalam shaf untuk menunaikan salat wajib secara berjamaah. Baik. Kemudian fulan menunaikan salat asar, dikira waktu itu sudah masuk asar, masuk waktu asar di sebuah masjid. Kemudian datang jamaah, dan dia baru sadar ternyata ini adalah jamaah waktu salat zuhur asar kan sama-sama terang ya. Biasanya ngertangi turu kan kader. Apa ya, zuhur apa asar ya? Jamnya mati, baterainya belum diganti. Ya, yang di tembok juga mati semua jamnya. Jadi kader langsung berangkat di masjid juga jamnya mati. Nah, pokoknya serba sulit. Nggak bisa lihat waktu. Dikiranya waktu asar, dia sholat asar, ya kan, di shaf paling depan. Jamaah masuk, ternyata ngobrol orang-orang dia dengar. Nah, ngobrol, ternyata sholat zuhur, ternyata ini jamaah sholat zuhur. Jamaah di iqamah dikumandangkan, kemudian jamaah siap-siap, imam sudah takbir. Karena dia sudah di depan kan tinggal kan posisinya sama. Pura-pura orang ngerti, lanjut baik, ya kan. Maksudnya melu-melu liane. Dia rubah niatnya tadi salat apa? Asar.
dia salah waktu. Kemudian datang jamaah zuhur, dia rubah niatnya menjadi salat zuhur. Yang seperti ini dalam mazhab Hanabilah tidak sah. Kecuali dia batalkan salatnya. Seperti yang tadi, dia batalkan masuk ke dalam jamaah dengan takbiratul ihram, dengan niat yang betul, kemudian mengulangi takbiratul ihram. Atau kalau pengen dapat double, selesaikan dalam bentuk salat sunnah. Kalau waktunya nyampe, dengan syarat dapat rakaat pertama salat berjamaah. Karena satu rakaat berjamaah itu jauh lebih afdal daripada salat sunnah. Oleh karena itu kalau cukup, seperti makanya misalkan di rakaat kedua. Karena rakaat kedua di salat sunnah berarti rakaat yang terakhir, yang terakhir. Jadi tinggal disempurnakan, cepat salam, kemudian masuk ke dalam rombongan salat berjamaah. Taib. Wa yajibu lil jama'ati niyatul imam al-imamah. Pada kitabnya udah pada punya? Lupa ma'alis. Mohon maaf. Baik. Kita selesaikan kitab salat, syarat salat bukan. Syarat salat. Selesaikan syarat salat, tinggal 1 halaman setengah. Kemudian pertemuan berikutnya kita mundur ke kitab Thaharah. Karena banyak hal yang berkaitan dengan syarat sahnya salat. Iya, Thaharah itu syarat sahnya salat. Kan kita sudah ambil syarat sahnya salat kan? Salah satunya suci dari hadas dan najis. Itu ada di kitab Thaharah. Kemudian kalau kena, cara bersihkannya gimana? Kemudian kalau orangnya seperti kemarin sempat bilang, orangnya kalau batuk keluar air kencingnya, ya karena sudah tua, sudah sulit. Cara bersucinya gimana? Apakah dikatakan membatalkan atau tidak? Nah, semua itu ada di kitab Thaharah. Taib. Wa yajibu lil jamaah. Kalau ingin salat berjamaah, maka salah satu dari jamaah harus meniatkan, yang menjadi imam ya, harus niat menjadi imam. Dan yang selain dia maka harus meniatkan dirinya menjadi makmum. Mengapa coba? Li'anna al-jama'ata yata'allaqu biha ahkam. Kata para ulama, karena jamaah, salat berjamaah ini memiliki hukum-hukum yang khusus, tidak seperti salat munfarid, munfarid. Sebagai contoh, suqutis sahwu 'anil ma'mum. Makmum salat berjamaah, kemudian lupa membaca yang wajib. Yang wajib apa? Tasbihatan misalnya, tasbihat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Itu namanya tasbih, Lupa membaca itu. Kalau dia salatnya munfarid, maka wajib melakukan sujud sahwi. Sahwi apa syahwi? Langsung ketawa. Sahwi ya, jangan syahwi. Kalau syahwi urusan syahwi. Ini sahwi. Sahwun, dari kata sahwun. Saha yashu sahwan. Sahwan, dari kata sahwun. Sujud sahwun, sujud yang disebabkan kelalaian karena meninggalkan yang wajib. Kalau antum fulan, jangan antum insyaallah enggak perlu pakai sahwun di dalam salat insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam sahwun di dalam salat. Salat kita selalu disempurnakan, dibantu untuk selalu konsentrasi, selalu fokus dalam ibadah salat kita. Tapi ala kulli hal, terjadi seseorang mengalami sahwun, lalai dalam salatnya. Tapi dia berjamaah, Jangan sujud sahwi kalau jadi makmum. Iya. Kalau makmum yang lupa membaca yang wajib, ya, itu di akhir salat jangan sujud sahwi. Karena nanti dikira salat sendiri. Salat sendiri. Karena dia terikat dengan apa? Mengikuti imam. Beda enggak salat jamaah dengan salat munfarid? Berbeda. Iya, hukumnya berbeda. Yang tadi kalau dia sendiri mengalami sahwun, kemudian
hal yang wajib, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Kalau dia makmum wajib enggak? Tidak wajib karena terikat untuk mengikuti imam. Sedangkan imam kalau sahwun, makmumnya enggak sahwun sama sekali. Yang wajib dibaca bahkan yang sunnah dibaca. Taib, imamnya yang sahwun. Di akhir rakaat sebelum salam sujud sahwi, makmum harus ngikuti enggak? Harus ngikuti. Coba sholat sendiri-sendiri, ya kan? Fulan sendiri. Yang sahwun yang di sini, yang di sana enggak sahwun. Apa yang di sana wajib ngikuti? Yang ini sujud sahwi, yang temannya sebelahnya enggak jamaah. Sendiri-sendiri. Sebelahnya wajib ngikuti enggak? Enggak ada urusan, ya enggak? Berarti berbeda enggak? Kalau berbeda, terus bagaimana memisahkan dua orang sholat sebelahan, yang imam mana, yang makmum mana coba? Cara membedakannya gimana? Yang imam yang baju merah, yang makmum baju biru gitu apa gimana? Niat, gak ada jalan lain. Oleh karena dalam mazhab Hanabilah wajib yang menjadi imam ketika masuk dalam ibadah salat niat imamah. Selain dia yang menjadi makmum maka harus niat menjadi makmum. Kalau enggak nanti yang baca Al-Fatihah 2. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pernah marah ketika mendengar sahabatnya ikut membaca surat di dalam salat. Imamnya siapa? Ya enggak? Imamnya siapa? Oleh karena itu jelas salat berjamaah dan salat munfarid itu berbeda. Karena berbeda dan tidak bisa dibedakan antara imam dan makmum kecuali dengan niat. Oh, kalau imam yang di depan, yang makmum di belakang. Kalau antum ke Masjid Nabawi banyak sholat orang di depannya imam. Iya, karena penuh. Sholat di depannya imam, nggak ada ruangan. Terus yang berarti yang imam yang di depan, iya, imamnya ada ruangannya. Apa yang di depan sana? Enggak. Terus bagaimana cara membedakannya? Dengan nih, nggak ada jalan lain. Oleh karena itu dalam mazhab Hanabilah wajib. Yang ingin menjadi imam harus meniatkan dia menjadi imam sejak awal ibadah salat. Selainnya imam yang berniat menjadi makmum maka wajib meniatkan dirinya menjadi makmum karena dia terikat kemudian. Ketika dia niat menjadi makmum gugur kewajiban rukun membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek setelahnya. Baik. Wa in i'taqada kullun minhuma annahu imamul akhar aw ma'mumu fasadat salatuhuma. Ya kan, dua anak baru dewasa atau jangan baru dewasa lah. ABG ya kan, ABG Joko dan Juki ya ndak. Kan ini dua sahabat kendel agar dari wong Jawa, Jakwir Cetem ya. Jakwir Cetem salatnya bareng, kemana-mana selalu bersama ya kan. Balik bareng, mangat sekolah bareng, sholatnya bareng. Orang gelem berpisah. Kebetulan jamaah ndak ada. Mereka berdua masuk masjid, sholat. Berdua sholatnya sebelahan ndak? Sebelahan. Dua-duanya takbir, ya. Terus pada enten-entenan no. Sholat isya sih ya. Sholat isya masih pada enten-entenan. Kisipan macan nyong apa kae. Beriman coba. Iya. Nah. Kemudian si Juki ngikut tuh. Set. Oh iya, paham. Nah, langsung baca. Yang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh karena dari awal dia tidak meniatkan menjadi imam. Salat jamaah itu harus ada dua. Harus ada imam dan ada sejak awal enggak ada imamnya. Apa dikatakan salat jamaah? Sejak awal enggak ada imamnya. Tidak ada satupun dari mereka yang meniatkan menjadi imam. Atau sejak awal dua-duanya imam. Tidak ada nggak sholat berjamaah imam dong? Tidak ada, sholat berjamaah itu namanya munfarid, ya enggak? Itu namanya sholat sendiri, meskipun di mihrabnya imam di sini ya, di mihrabnya imam, tapi sendirian nyong imam, ya lah makmum ya bisa. Namanya munfarid, namanya munfarid. Jadi bukan karena tempatnya di depan, karena pakaiannya, enggak sama sekali. Yang membedakan adalah niat. Dari awal harus ditentukan fulan. Dan yang mau jadi imam dari awal harus menentukan bahwa dirinya akan menjadi imam. Baik, dengarkan azan sebentar ya.
Kemudian imam wajib menentukan bahwa dia yang menjadi imam, wajib meniatkan bahwa dia akan menjadi imam. Makmum juga wajib meniatkan bahwa dia akan menjadi makmum supaya imamnya nggak lebih dari satu. Ya, nah, soalnya jamaah cuma ada dua pilihan, antum makmum apa imam. Kalau antum nggak niat makmum berarti antum imam. Lah kalau imamnya dua, sholat jamaah apa? Ya kan, jurus baru. Baik. Wala yushtaratu ta'yinul imam walal ma'mum. Tidak disyaratkan meskipun imam itu wajib meniatkan dirinya sebagai imam, tapi makmum itu tidak wajib untuk menentukan saya makmum dengan fulan ibn fulan, tidak wajib. Yang wajib bagi makmum cuma meniatkan saya makmum, saya menjadi makmum, seperti itu. Tidak harus syaratnya tidak disyaratkan bahwa untuk sahnya bahwa makmum harus menentukan imamnya siapa, tidak disyaratkan. Baik. Wa inna wa Zaidun al-iqtida'a bi Amr wa lam yanwi Amrun al-imamah. Kemudian sahat salatu Amrin wahdahu. Ada permisalahan. Zaid dan Amr. Zaid dan Amr ini orang Arab. Janganlah kita kan di Jawa kan supaya terlihat Nusantara. Nah, namanya apa kalau orang Jawa? Joko, satunya Juki Maning. Syukur Arab maning Kurniawanto. Iya. Kurnia. Yanto. Selamat orang Arab sama selamat salamah. Jadi Juki sama Joko ya. Joko sama Juki. Joko niat makmum diimami oleh Juki. Nah, nyong niat sholat meluni Juki. Lah Juki orang niat jadi imam. Nyong sholat dewek. Juki melebu sholat, ya kan? Kemudian Joko dari belakang ini, jagoan nyong sholat di sitan, nyong kudu melu. Ya, nyong meluni Juki apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi saya akan selalu mengikuti Juki. Juki adalah idola bagiku. Nah, Joko selalu mengikuti Juki. Padahal Juki dari awal niatnya sholat munfarid, gak ada niat sholat jamaah. Tapi Juki niatnya sholat berjamaah. Pertanyaannya, dua-dua sholatnya batal? Apa salah satunya sah? Si Juki apa si Joko? Apa dua-dua sholatnya sah? Siapa yang bisa jawab? Antum terus sih. Itu yang baju biru jangan jawab terus lah antum. Kasih yang lain ya. Baik, ada yang lain? Enggak ada. Baik, Anda kembalikan ke baju biru. Silakan. Kalau yang Juki sholatnya sah. Baik. Karena memang mengingatkan sholat kembali. Baik. Si Joko. itu sah. Kenapa? Karena dia makmum pada orang yang tidak berniat menjadi imam. Baik. Dia berniat sholat berjamaah, tapi enggak ada imamnya. Sholat berjamaah makmum tok bisa? Ya udah, antum jawab sendiri berarti. Gampang kan? Jadi seperti itu. Oleh karena itu masalah niat imamah, niat makmum itu sangat penting untuk menentukan bahwa salat ini berjamaah atau enggak. Salat ini berjamaah atau enggak. Wa tasihhu niyatul imamah dhannan hudur ma'mumin la syakka. Baik. Sekarang datang waktu salat zuhur, atau sekarang isya ya, jangan zuhur. Sekarang isya, imam sudah datang. Muadzinnya tidak ada. Tadi azan dia, tapi sekarang tidak ada. Mungkin di kamar mandi, mungkin nutup gerbang, ya kan, lagi benerin motor dan lain sebagainya. Intinya, ya kan kayak gue ya. Mungkin orang, iya, bisa protes antum. Taib. Kemudian imam karena waktunya mepet, ya kan, saya nunggu kelamaan. Tapi saya yakin muadzin akan datang. Ungus azan lo kan orang sholat, orang mungkin ya. Saya yakin datang muadzin. Mungkin lagi apalah melakukan sesuatu hal. Imamnya takbir. Imam langsung takbir niat sholat berjamaah. Tayyib. Yang bisa jawab hukumnya bagaimana kira-kira? Ada makmumnya. Hah? Ada makmumnya.
Lah kan tadi tidak ada. Muadzinnya hilang. Muadzin datang, ya kan azan, ya. Terus tiba-tiba hilang. Maksudnya tiba-tiba hilang tuh ada keperluan. Nah, imam datang sepi, akan tapi dia yakin. Biasanya muadzinnya kan nggak lunga, kok balik maning. Nah, kayak gue. Langsung baca takbir karena waktunya mepet, dia nggak mungkin nunggu. Imam itu tidak disuruh nunggu. Imam itu tidak disuruh nunggu. Kaidah harus antum hafal. Al imamu yuntazar wa la yantazir. Imam itu ditunggu dan tidak menunggu. Itu sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang. Itu yang tugasnya mendirikan iqamah itu langsung berdiri. Ya, bukan ngosit nunggu nih kayak lagi sholat sunnahnya. Imam tidak disuruh nunggu, imam itu ditunggu. Iya, begitu imam datang. Dia itu pemimpin salat, masa pemimpin suruh nunggu-nunggu? Ya, pemimpin salat kalau sudah datang, antum tanya, mau langsung apa tunggu dulu? Seperti itu. Biasanya beberapa imam juga mempertimbangkan tunggu sebentar, 2 menit, siapa tahu jamaahnya lebih banyak. Kan seperti itu biasanya. Nah, tapi itu haknya imam, haknya imam. Azan itu haknya siapa? Muadzin. Kalau iqamah haknya imam. Antum harus hati-hati. Bukan haknya orang yang lagi sholat sunnah. Orang dia boleh membatalkan sholatnya kok. Tadi kan sudah kita bahas, ya enggak? Kalau jamaah wajib sudah tiba, dia boleh batalkan. Segera masuk ke dalam sholat berjamaah. Jadi nggak perlu linguk-linguk yang lagi sholat. Tanyanya langsung linguk imamnya saja. Mau dimulai apa enggak gitu. Gak usah. Si sholat ya tak urusannya kayu lagi sholat atau sholatnya dewek kok. Baik. Sampai kelalen. Tadi sampai mana? Imam sholat sendirian, ya enggak? Secara sederhana seperti itu. Taib yang bisa menjelaskan, silakan. Kira-kira hukum salatnya bagaimana? Taib, satu silakan. Coba antum kemarin pernah cerita itu. Aduh, soalnya bocoran. Soalnya bocoran. Malah sungkan lah. Sing fresh oh, yang fresh. Antum sudah dapat bocoran, janganlah. Yang fresh saja, yang fresh. Yang fresh. Ya, yang masih antum udah dapat bocoran curang. Iya, sebentar. Sah, kenapa? Yakin mandinya kapan kembali? Nah, yakin apa pakai prasangka itu? Yakin tadi kan bilang ya. Kalau yakin itu pasti. Ada kemungkinan datang enggak? Ada kemungkinan tidak datang enggak? Ada. Iya, berarti enggak yakin dong. Yakin itu ilmu pasti dalam seperti kita bicara mengenai apa? Kemarin masalah apa? Syarat salat apa? Yang enggak boleh geser kanan kiri sedikit pun. Salah kan? Kalau yakin betul antum menemukan Ka'bah, arahnya ke sana, geser sedikit saja salah. Geser sedikit saja salah. Baik. Salatnya sah, akan tetapi apa? Oh ya, pendapat kedua ada enggak kira-kira? Sebentar dulu ya, pendapat kedua dulu. Biasanya khilaf biasanya. Tapi siapa tahu ijma. Kalau ijma anak enggak berani ngelawan. Silakan. Ada pendapat kedua enggak menyelisihi pendapat beliau? Jangan malu-malu. Tayyib. Yang setuju salatnya sah angkat tangan. Antum jawab sendiri enggak angkat tangan? Iya. Yang setuju salatnya sah angkat tangan. Tayyib. Kebanyakan enggak sah berarti ya. Sekarang kita buktikan. Yang mengatakan salatnya enggak sah angkat tangan. Lah sisane antara sah dan tidak sah. Tayyib. Jangan takut, biar asik ya kan, supaya kita majelisnya ini hidup. Supaya majelisnya hidup. Ada 2 arah. Antum ada komunikasi dengan kita ada komunikasi dengan antum. Jadinya enggak ngantuk. Antum juga enggak ngantuk, anak juga enggak ngantuk. Taib. Salatnya dalam mazhab Hanabilah dikatakan sah karena prasangkanya cukup kuat. Dalam masalah fikih, ilmu yakin ini hampir sangat sedikit sekali. Hampir kebanyakan hukum diambil dengan prasangka yang kuat. Enggak bisa. Beberapa hukum enggak bisa pakai ilmu yakin, betul enggak bisa. Seperti kemarin ijtihad. Ya enggak? Ijtihad arah kiblat di pulau apa? Pulau Rote, ya enggak? Itu ilmu yakin enggak? Tapi bisa dikatakan salatnya sah? Enggak. Salatnya bisa dikatakan sah enggak kalau dia ijtihad? Bisa dikatakan sah, padahal cuma kira-kira. Dia kira-kira. Bisa salah, bisa benar. Jadi beberapa hukum, kebanyakan hukum dalam masalah fikih itu diambil didasari prasangka yang kuat, bukan ilmu yakin. Bukan ilmu yakin. Ilmu yakin itu tidak salah, enggak meleset. Ilmu yang betul-betul tepat, ilmu yakin. Akan tetapi
Gambar kedua, seseorang sedang musafir, datang waktu salat asar, tapi dia sampai ke sana ke musala sepi, masih sepi, dan dia yakin musala ini isinya orang-orang soleh, ya kan, orang-orang soleh, karena tadi dia masuk desa itu disapa assalamualaikum, waalaikumsalam, wah, orang-orang baik, ya kan. Wah, kayaknya tahu maring masjid kabeh. Nah, apa maning jenggotan, nah kan katoke cingkrang ki biasanya rajin maring masjid. Biasanya rajin maring masjid. Dan dia sudah di musala. Dia ini suaranya bagus. Kemarin kita sudah sekedar menyinggung mengenai disunahkan bagi seorang muadzin, ya kan, suaranya bagus. Imam pun sama, disunahkan suaranya yang baik, suaranya baik. Dia merasa baik, dia daripada saya resiko kalau saya makmum bacaannya Al-Fatihahnya berantakan, imamnya kan, dia ikut mudarat, dia ikut mendapatkan mudarat, karena nanti kita akan sampai kalau bacaan surat Al-Fatihahnya, ya kan, merubah makna, ada kesalahan yang merubah makna, itu bacaan Al-Fatihahnya dianggap tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, imam, ya kan, imam bacaan Al-Fatihah tidak sah, maka jamaahnya pun rusak, ya kan, karena salat imam, ketika imam salatnya rusak, maka makmum pun salatnya ikut rusak. Dia nggak mau ambil resiko, saya aja yang jadi imam, saya yakin, apalagi udah ikut kelas tahsin kan, pede, wah, insyaallah yang paham kabeh, saya bisa. Dia yakin, ya kan, itu apalagi dia udah memperkirakan ini kira-kira orang-orang soleh nih. Tapi ada kemungkinan mereka nggak datang juga, ada kemungkinan nggak datang, ada kemungkinan datang. Wong sepi sih, dia sendirian di musalla. Kemudian langsung takbir dengan prasangka yang setengah-setengah, Ada kemungkinan datang karena orang-orang soleh, tapi ada kemungkinan juga tidak prasangka kuat seperti yang pertama, iya enggak? Yang pertama anak katakan prasangka kuat, kenapa? Karena makmumnya adalah siapa? Muadzin tuh biasanya datang lah, ini kan musafir, tidak kenal orang situ siapa, yang pada sholatnya di mana, ya kan, apalagi habis kena PPKM kan sholatnya biasanya pada di rumah, ya kan, takut masjidnya ditutup. Nah, dia sholat takbiratul ihram, kemudian langsung sholat niat jadi imam dengan prasangka yang setengah-setengah, Thayyib, hukum sholatnya bagaimana? Iya tuh. Tidak sah. Thayyib. Ada pendapat kedua? Sah. Thayyib. Yang pertama kenapa tidak sah? Soalnya niatnya ragu. Thayyib. Masih ada persangkaan. Thayyib. Kalau dua hal memiliki kadar yang sama, yang satu maslahat, yang satu mudarat, maka ghuliba janibul hadar. Ada larangan, ada perintah, ya kan? Ada larangan, ada perintah. Maka yang dimenangkan untuk kehati-hatian adalah larangan. Oleh karena itu dalam mazhab Hanabilah dikatakan salatnya tidak sah, karena dia seimbang prasangkanya antara datang dan tidak datang. Kalau seimbang prasangkanya, maka diutamakan kehati-hatian, maka salat berjamaahnya tidak sah. Taib. Wa inna wal munfaridul i'timam. Nah, sekarang salat munfarid. Niat menjadi makmum. Kita sudah singgung sedikit tadi ya. Munfarid menjadi makmum. Tidak sah. Kita sudah singgung tadi ya, enggak sah. Kan kama la tasih niyatu imamatihi fardhan. Kemudian munfarid sekarang menjadi imam. Munfarid menjadi makmum tadi udah kita bahas belum? Munfarid menjadi makmum. Jadi sudah. Hah? Sudah ya?
Sudah. Salat munfarid. Nah, salat munfarid kemudian menjadi makmum karena ada jamaah. Syaratnya apa? Boleh masuk ke dalam jamaah, dikatakan sah salat berjamaahnya. Syaratnya gimana? Harus mengulangi dari takbiratul ihram dan harus meniatkan dari awal menjadi makmum. Taib. Atau cara yang kedua supaya enggak sia-sia salatnya dijadikan salat sunnah. Salam kemudian berdiri masuk ke dalam rombongan jamaah dengan syarat apa? Diperhatikan rakaat pertama secara berjamaah. Taib. Sekarang munfarid menjadi imam. Kebalik sekarang. Tadi munfarid menjadi makmum, sekarang munfarid menjadi imam. Banyak enggak? Banyak ya kan. Antum biasanya dikeplok ya. Ya kan. Lagi salat enak-enak dikeploki. Ya ora apa-apa wis. Wong karo cakbir ya. Baik. Dalam mazhab Hanabilah yang salat munfarid itu tidak bisa menjadi imam dalam salat wajib atau sunnah? Wajib. Kok antum tahu? Kemarin sudah tuh. Wah, antum dapat bocoran lagi. Ada khilaf di sana dalam mazhab Hanabilah, ada khilaf. Ada dua pendapat. Yang pertama dilarang dalam salat wajib. Dilarang dalam salat wajib. Yang kedua salat sunnah pun dilarang. Salat sunnah pun dilarang. Taib, yang mengatakan dilarang dalam salat wajib tapi boleh dalam salat sunnah, dia berdalil dengan kisahnya Nabi SAW sedang di salah satu rumah istrinya, kemudian bangun tengah malam. Kemudian sahabat muda yang waktu itu masih kecil, siapa? Abdullah bin Abbas, tiba-tiba ikut sholat. Tadi Nabi Muhammad SAW sholatnya sendiri apa jamaah? Sendiri. Terus ketika masuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sholat menjadi berjamaah enggak? Berarti tadi yang niat sholat sendiri dirubah menjadi imam. Taib. Ini yang berdalil dalam beberapa ulama Hanafi berdalil boleh ketika sholatnya sunnah. Akan tetapi beberapa ulama mengatakan enggak, karena dia dari awal tidak niat menjadi imam. Enggak bisa tiba-tiba jadi imam. Sholat jamaah itu aturannya beda, aturan mainnya beda. Kaidahnya kita sudah paham. Sholat berjamaah dan munfarid itu berbeda. Terus bagaimana menjawab hadis tadi? Kata para ulama yang melarang di sholat fard dan sholat nafilah, bahwa Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut memiliki prasangka kuat seperti yang kita bahas tadi. Ya enggak? Memiliki prasangka kuat bahwasanya sahabat kecil ini sesungguhnya sudah bangun dan akan segera ikut ke dalam sholat berjamaah. Jadi ulama yang lain melihat seperti itu. Enggak, Nabi SAW tahu betul bahwasanya sahabat kecil ini akan ikut salat. Sehingga bukan niat munfarid jadi imam. Dia dari awal SAW beliau meniatkan dirinya menjadi imam. Dua-duanya memiliki dalil pelajarannya. Dua-duanya berdalil dengan sunnah enggak? Hadisnya sama enggak? Sama. Yang bikin beda apa? Memahaminya, itu masalahnya. Yang beda memahaminya. Jadi jangan bicara mengenai berdalil tentang Quran dan Sunnah kemudian kita itu dalilnya apa? Antum tidak perlu tanya. Imam Ahmad ketika berdalil nggak perlu tanya. Imam Ahmad mengharamkan dirinya berdalil selain dari Quran dan Sunnah. Harus berdalil dari Quran dan Sunnah. Tapi masalah pemahaman kita terhadap Quran dan Sunnah kira-kira sebanding nggak dengan pemahaman Imam Ahmad terhadap Quran dan Sunnah? Ya bainas sama wal ard, ya enggak, bagaikan langit dan bumi, terlalu jauh. Oleh karena itu ana mengajak untuk mempelajari fikih mazhab, bukan ana mengajak antum taklid ke Imam Ahmad sebenarnya, akan tapi mengajak antum untuk tawadhu, mengajak antum untuk rendah hati, sadar diri bahwa kita ini orang yang ilmunya sangat terbatas, ya kan, dalam memahami nas-nas Qur'aniyah, memahami hadis-hadis Nabi SAW. Keilmuan kita sangat terbatas, berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu yang dari 4 mazhab yang ada, beliau ini yang paling banyak memiliki riwayat hadis. Kemudian yang paling banyak menghafal fatwa para sahabat. Plus fatwanya para tabi'in. Coba kurang apa? Antum ketemu dengan tabi'in?
kuburannya aja nggak tahu, ya kan? Jadi jangan pernah bandingkan diri kita, apa itu mazhab, manusia kita juga manusia, ya kan? Makan sega kita juga makan sega, iya. Akan tapi mereka bertemu para tabiin, antum ketemunya siapa? Mat tabi'i, antum ketemunya ya? Enggak ketemu tabiin, ketemunya mat tabi'i. Ya waliyadzubillah. Ana hanya bisa mengelus dada yang bagi beberapa para yang merasa alim, kemudian merasa dirinya bisa langsung memahami Quran dan Sunnah, padahal ada salaf di sana, padahal ada ulama salaf yang jauh lebih alim dari dia, yang bisa dia manfaatkan ilmunya, bisa dia ambil faidah dari fatwa-fatwa. Kemudian dengan sengaja dia tinggalkan dan mengatakan pada dirinya, saya akan langsung mengambil hukum dari Quran dan Sunnah. Waliyadzubillah, ana bisa ngelus dada saja kalau lihat orang-orang seperti itu. Itu bukan jalannya para ulama salaf. Itu bukan jalannya para ulama salaf. Generasi para ulama salaf selalu melihat siapa sebelum mereka. Yang sebelumnya melihat siapa sebelum mereka. Selalu mensanadkan ilmu kepada seseorang yang lebih salaf, alim yang lebih salaf. Para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in dan seterusnya. Taib, kira-kira seperti itu. Dalam Raudhul Murbi', wallahu alam, Al-Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah tidak merajihkan salah satu di antara kedua pendapat. Beliau menyampaikan dua pendapat. Ada di kitabnya, kalau antum nanti sudah punya ya, beliau menyampaikan dua pendapat tersebut, tapi tanpa menyebutkan bahwa ini lebih kuat. Tapi beliau menyampaikan bahwa kebanyakan ulama Hanabilah itu berpegang kepada riwayat yang kedua, yang mana munfarid itu tidak bisa menjadi imam mutlaqa dalam sholat wajib maupun sunnah. Ini kebanyakan ulama Hanabilah. Ini pegangan kebanyakan ulama Hanabilah. Tidak bisa. Adapun hadis tadi dijawab bahwasannya Nabi SAW sudah tahu bahwa sahabat yang mulia ini akan ikut ke dalam sholat. Wa in infarada nawal infirad. Sekarang makmum niat munfarid. Contohnya apa? Makmum niat munfarid. Bisa. Dalam kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat, kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal. Bukan Abu Mu'adz. Mu'adz bin Jabal membaca dalam salatnya sebuah surat yang sangat panjang. Kemudian sahabat yang lain mengeluh, ya kan? Mengeluh. Sahabat ini keluar dari salatnya. Iya, sahabat ini keluar dari salatnya, kemudian menyelesaikan salatnya sendiri, kemudian lapor. Kisahnya antum sudah paham. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan sahabat ini. Padahal perbuatan sahabat bukan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan sunnah itu perbuatan Rasulullah, maka perbuatan ini bukan sunnah. Ya enggak? Karena Rasulullah enggak melaksanakannya. Yang melaksanakan siapa? Sahabat. Jadi perkataan pernah dilakukan enggak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu enggak secara mutlak. Sunnah itu bukan bicara mengenai perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi bicara mengenai perintahnya. Ya enggak? Bicara mengenai kata-katanya, isyaratnya, takrirnya, perbuatan sahabat yang beliau tidak ingkari, itu semua bisa jadi tidak dilaksanakan, akan tetapi bisa termasuk sunnah. Oleh karena itu jangan terjebak dalam perkataan yang mutlak. Kalau dilakukan Rasulullah maka sunnah, kalau enggak maka bid'ah. Loh, gampang sekali. Kalau begitu tadi sahabat itu melakukan bid'ah dong. Waliyadzubillah. Jadi jangan terkunci pada perkataan-perkataan yang menimbulkan multitafsir, multitafsir. Sunnah tidak hanya perbuatan Rasulullah SAW saja, perkataannya, ya kan, isyaratnya, ya kan, takrirnya, itu termasuk sunnah. Bahkan beberapa ulama menambahkan sifatnya termasuk sunnah, baik yang khuluqiyah yang berada di dalam hati, sifat yang sifatnya ma'nawi, sabar, penyayang, sunnah. Juga khilqiyah, selain khuluqiyah juga sifat yang khilqiyah itu sifat fisik. Oleh karena itu mazhab Hanabilah tidak disunnahkan untuk, nanti nyampe insyaallah di kitab Taharah ada, disunnahkan untuk membiarkan rambut, disunnahkan untuk memanjangkan rambut, karena Nabi SAW rambutnya nggak cepak,
akan tapi gondrong sampai ke pundaknya. Nah, antum kira-kira mengikuti siapa? Nah, apakah anak akan mengatakan antum ahlul bidah? Kan tidak juga, iya kan? Nabi SAW tidak pernah memotong rambut dalam mazhab Hanabilah kecuali ketika tahallul, menunjukkan bahwa disunnahkan memanjangkan rambut. Wah, ini kira-kira insya Allah pada gondrong nih, nggak lama lagi nih. Tapi para ulama memberikan patokan. Tak kasih bocoran sedikit lah. Kitab Taharahnya insya Allah pertemuan yang akan datang kalau ini selesai. Patokannya kalau tidak merepotkan. Yang pertama tidak merepotkan dan mampu mengeluarkan biaya untuk merawat rambut tersebut. Rambut gondrong kalau tidak dirawat memudorotkan umat manusia. Ya, aromanya saja bikin pusing. Ya, nah. Dilihat saja semek, ya kan? Kalau dari orang Tegal semek, nyawangnya besungkan. Ya, itu. Apalagi banyak laler berterbangan di atasnya. Waliyadzubillah. Jadi masa sunnah seperti itu kan tidak mungkin. Bahaya kalau orang menerapkan sunnah. Wah, Rasulullah gondrong, aku pan gondrong. Padahal nggak punya biaya untuk merawatnya, ya enggak. Kemudian nggak pernah dirapikan. Kemudian sebenarnya dia merasa masyaqqah. Tampil di depan umum, rambutnya berantakan, ya kan? Warnanya abang ireng. Kemudian banyak lalernya. Kira-kira orang mau nilai sunnah dari mana? Akhirnya orang malah merendahkan sunnah, ya enggak. Masyarakat awam yang tadinya memuliakan Rasulullah SAW jadi menghina orang Islam. Ya, nah, karena ketidakmampuan dia untuk memahami makna sunnah, makna perbuatan Rasulullah SAW menyebabkan dia memaknai sunnah dalam cara yang berbeda, yang tidak pernah dikenal di zaman salaf. Kira-kira seperti ini. Nanti insya Allah di kitab Taharah banyak hal yang bermanfaat untuk kita. Ayo jam berapa? Jam 8. Udah apa-apa ya, sebentar ya. Antum WA sama pasukan ya, tunggu sebentar. Jangan digerebek. Boleh seorang makmum meninggalkan jamaah kemudian menyelesaikan salatnya sendiri. Kalau antum melihat seperti tadi dikatakan, misalnya antum sedang jamaah. Wallahu alam, beberapa imam waliyadzubillah bacaan Al-Fatihahnya sangat kacau. Bahkan beberapa ayat hilang, diingatkan tidak mau dibaca. Iya. Jadi ayat misalnya satu ayat tidak dibaca. Dalam surat Al-Fatihah ada satu ayat yang tidak dibaca. Antum ingatkan, dia bablas saja sampai membaca surat pendek. Yang seperti ini maka Al-Fatihah tidak sah. Salatnya imam sah atau tidak? Tidak sah. Kalau imam salatnya tidak sah, makmum wassalam. Kalau antum melihat kondisi seperti itu, segera infirad, tutup salat sendiri, baca sendiri, kemudian selesaikan salatnya munfarid. Insyaallah orang nggak perlu takut perkataan orang. Insyaallah orang tahu mungkin sedang buru-buru, ya enggak perlu khawatir. Insyaallah orang banyak memberikan uzur. Nggak perlu takut pandangan manusia. Selesaikan salatnya sendiri. Boleh untuk keluar dari rombongan jamaah kemudian menyelesaikan salat sendiri kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur maka salat makmum ini hukumnya batal karena dia tidak niat infirad dari awal. Dia dari awal niatnya salat berjamaah. Ya dah. Dari awal dia salat berjamaah dan salat munfarid. Itu dua hal yang hukumnya kita sudah sampaikan tadi. Kita sudah sampaikan. Wa tabtulu salatu ma'mum bi butlani salati imamihi. Nah, salat makmum itu batal dengan batal salat imamnya. Ini resiko salat berjamaah. Imam batal, makmum batal. Sekarang pertanyaannya, kalau imam ingin menggantikan seseorang untuk menjadi imam, nah namanya istikhlaf. Dalam mazhab Hanabilah boleh, Ada khilaf, tapi enggak akan ana sampaikan di sini. Nanti antum pusing kebanyakan khilafnya. Ambil aja satu, pahami, terapkan. Nanti insyaallah kitabnya kita akan berjenjang. Kita nanti naik insyaallah level yang banyak khilafnya nanti disebutkan. Tapi sementara biasakan pahami satu pendapat saja. Satu mazhab, satu pendapat sederhana, antum paham, terapkan, selesai. Sudah hafal dari bab awal sampai akhir, mulai naik ke kitab
berikutnya. Insya Allah dengan seperti itu fikih menjadi menyenangkan, enggak beban berat ya kan. Oh ini khilaf, ada 4 pendapat. Waduh, 4 pendapat itu menyebutkan dalilnya sudah pusing ya kan. Enggak pernah rasikh. Ilmu diambil dengan cara seperti itu enggak akan pernah kuat. Belum pernah terjadi satu ulama pun menempuh jalur mengenal khilaf di awal belajarnya. Enggak ada satupun. Tapi kita diajari gitu. Ya, waliyadzubillah, beberapa alim mengajarkan kepada talibnya yang kemampuannya masih dasar, sudah diajari khilaf, ya enggak? Sudah diajari khilaf sekalian tarjihnya. Kemudian sekalian mengatakan pendapat ini yang paling mendekati kebenaran. Wah, antum pusing luar biasa begitu caranya. Tidak ada satu ulama pun yang lahir dengan cara seperti itu. Wallahu alam. Ana belum pernah mendengar satu ulama pun menjadi alim dengan cara mengetahui khilaf di awal dia belajar, kemudian mengetahui yang rojih, yang kuat, yang lemah dan lain sebagainya. Ana belum pernah mendengar ada ulama lahir dengan cara seperti itu. Ana ajarkan kepada antum cara bagaimana para ulama salaf menjadi alim. Mereka mulai dari satu pendapat, dipahami, diterapkan. Kemudian mereka mulai beranjak, naik ke pendapat yang kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat, mulai kemudian pindah pendapat mazhab yang berbeda, kemudian dikuasai, kemudian mazhab yang lain, dan seterusnya seperti itu. Tapi pertanyaan gimana? Kalau imam ingin jamaah ini enggak batal, jamaah ini enggak rusak, bagaimana caranya? Caranya sebelum imam tersebut batal, contohnya mau apa? Imamnya mau buang angin. Buang angin lewat depan atau lewat belakang? Kalau lewat belakang membatalkan wudu, ya kan? Batalkan wudu. Kalau lewat depan? Kok bisa sama-sama angin? Ayo antum. Kan sama-sama angin. Naam. Antum harus perhatikan, masalahnya ada di tempat keluarnya. Masalahnya di tempat keluarnya. Angin boleh sama-sama angin, tapi tempat keluarnya dari mana? Nah, yang menyebabkan dia dihitung sebagai hadas adalah tempat keluarnya. Tayyib, imam ini sudah tidak kuat. Aduh, kayaknya mules ini. Semalam habis majlas, ya kan, makan rawit akhir nemen. Sholat subuh, aduh. Langsung panggil aja. Langsung panggil, suruh gantikan, dia pergi. Jangan nunggu batal, jangan nunggu batal, akan tapi panggil. Meskipun ada khilaf, cara ini lebih selamat, lebih selamat karena terhindar dari seandainya kita katakan boleh imam batal sudah kentut ya, waliyadzubillah, kemudian baru nyuruh orang. Nah, ini ada ulama yang mengatakan tidak bisa, jamaahnya sudah selesai dengan cara seperti itu, karena batalnya imam akan merusak sholatnya jamaah. Apa ada makmum untuk salat berjamaah? Tidak ada. Kita sudah singgung tadi, ya enggak? Iya. Imam batal, maka keberadaannya ada enggak ada sama aja. Batal sih. Iya. Dalam jamaah enggak ada artinya dia. Sudah batal salatnya. Maka tinggal pertanyaan ada enggak salat jamaah makmum dong? Hah? Kalau ada ya ajib. Enggak ada. Iya enggak? Oleh karena itu cara yang lebih selamat, meskipun ada khilaf, cara lebih selamat, sebelum imam batal, usahakan untuk mengganti dirinya dengan orang lain. Taib. Kemudian kalau imamnya terlambat, ini imam rawatib, imam yang sudah disepakati oleh warga, disepakati oleh DKM. Nah, imamnya terlambat di rakaat pertama misalnya. Kemudian penggantinya sudah takbiratul ihram, takbiratul ihram. Wa in ahrama imamul hayy biman ahrama bihim naibuhu li ghaibatihi wa bana ala salati naibihi wa adal imamu naibu mu'tamman sah. Baik. Salatnya sah. Imam datang terlambat, makmum sudah takbir. Sudah jalan salatnya. Imam datang kemudian berdiri di tempat imam. Kemudian imam rawatib tadi yang terlambat langsung takbir. Imam yang penggantinya mundur masuk ke dalam shaf. Sahnya salatnya sah enggak? Salat sah. Kenapa? Ya kenapa dong? Coba, ada yang bilang enggak sah enggak? Tapi udah anak bocorkan sih ya. Ya wis tak lanjutin aja ya. Ya khair. Karena kejadian ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yang menjadi imam saat itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW langsung maju, kemudian melanjutkan salatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya,
Kalau sudah jalan 1 rakaat misalnya atau 2 rakaat, padahal sholatnya nyambung, ya kan? Imam yang rawatib yang terlambat tadi meneruskan sholat yang karena jamaahnya sudah jalan, iya kan? Hanya bisa meneruskan, dia nggak bisa mulai dari awal. Kalau mulai dari awal maka makmum semua harus mulai dari awal. Untuk melanjutkan jamaah maka imam ini hanya bisa meneruskan sholat yang tadi menggantikan dia. Nah tadi menggantikan dia. Terus kalau sudah sampai rakaat keempat, ya kan? Imam tadi yang terlambat masuk di rakaat kedua. Di rakaat keempat yang mana imam tersebut baru sholat berapa? 2 rakaat. Apa yang harus dilakukan? Hah? Apa yang harus dilakukan? Coba kira-kira gimana? Salah, terus balik, lanjutkan. Imamnya salam berarti selesai sholatnya. Kan imamnya tinggal 2 rakaat. Iya. Imam salam, terus balik. Iya kalau imam salam berarti sudah selesai dia salatnya cuma 2 rakaat. Salam kan keluar dari salat. Balik berdiri lagi. Meskipun dia bangkit berdiri lagi, salam itu mengeluarkan dirinya dari salat. Belum selesai salam ya berarti salatnya cuma setengah. Salam itu di akhir untuk menutup salat, mengeluarkan dia dari ibadah salat. Kalau sudah keluar tidak bisa ngelanjutin, harus dari awal. Baik. Makmum tetap duduk kemudian imam melanjutkan sholat 2 rakaat kemudian. Jamil, bisa dilakukan. Ini contoh seperti salat apa? Salat perang. Ini contohnya seperti salat di zaman kondisi perang seperti itu. Bisa, Jamil. Barakallahu fiik. Ahsan. Imamnya nanti bingung gimana? Enggak kan tahu dia. Ini imamnya masuknya terlambat. Iya, imam tahu. Makmum tahu bahwa imam ini adalah imam rawatib dan masuk di rakaat kan makmumnya lihat imamnya ganti. Imamnya ganti kan lihat. Bisa ditunggu atau boleh juga yang kedua makmum salam sendiri. Makmum bisa salam sendiri sama seperti di kondisi perang, sama persis seperti itu. Nanti insyaallah kita masukkan salat dalam kondisi perang. Taib. Kalau 2 orang masbuk. Ini mirip dengan kejadian tadi. Itu tadi imamnya yang terlambat, sekarang makmumnya yang terlambat. Nah, ada 2 orang lebih masbuk. Berarti sholatnya masih kurang enggak? Masih kurang ya. Anggaplah sholatnya sudah sampai rakaat kedua. Berarti nanti di akhir dia harus menambah 2 rakaat. Zuhur misalnya 4 rakaat. Taib. Di 2 rakaat yang qadha, itu salah satu dari keduanya langsung niat menjadi imam dan yang satunya niat menjadi makmum, langsung sudah janjian. Nah, nanti kita selesaikan jamaah. Yang seperti ini boleh enggak kira-kira? Ini mirip dengan 2 gambar. Mirip dengan gambar yang Anda sebutkan mengenai imam terlambat tadi dan mirip dengan orang yang makmum kemudian niat menjadi imam. Boleh enggak makmum jadi imam? Tidak. Ada 2 pendapat, ya enggak? Baik. Tapi mirip juga dengan kejadian tadi yang mengenai imam rawatib masuk terlambat. Miripnya gimana? Imam rawatib yang terlambat tadi itu kan makmum berpindah dari jamaah dengan imam yang pertama, kemudian jamaah dengan imam yang kedua. Iya enggak? Kira-kira yang tadi ini lebih mirip yang mana? Karena akan mengambil hukum di sana. Di sana akan diambil hukum. Lebih mirip makmum niat jadi imam atau lebih mirip berpindah dari jamaah yang satu ke jamaah yang lain? Berpindah ke jamaah yang satu jamaah yang lain. Alasan ini disebutkan oleh para ulama Hanabilah, ini sesungguhnya bukan makmum niat jadi imam, enggak. Akan tapi dia memang sholatnya dengan imam yang diikuti masbuk sudah selesai. Dia enggak ada niat menjadi imam, akan tapi sholatnya sudah selesai. Dan daripada diselesaikan sendiri, maka boleh dilakukan jamaah dengan syarat dari awal sudah niat bahwa qadha-nya akan dilaksanakan secara berjamaah dan imamnya sudah jelas fulan, makmumnya sudah jelas fulan. Bukan dari awal dia niat munfarid yang diludik-ludik. Ya enggak? Dari awal niatnya munfarid tiba-tiba dikeploki. Nah, udah selesai, dia sudah niat munfarid. Kalau tadi enggak, dari awal dia niat akan melakukan jamaah 2 kali.
Pertama, jamaah dengan imam yang sedang melakukan salat berjamaah. Yang kedua, jamaah sendiri yang lebih kecil, yaitu para masbukin, yaitu para orang-orang yang terlambat masuk ke dalam shaf salat. Jelas enggak? Gampang apa gampang? Gampang. Baik. Jangan dilanjutkan karena sudah gitu. Ana khawatir. Ana khawatir. Iya, khawatir kalau dibanting-banting. Antum hati-hati. Baik. Ada pertanyaan enggak? Ya, Kalau tadi soal yang pernah mencari di titik itu solusinya gimana? solusinya. Kita sholat sendiri. Iya. Kita dari belakang. Iya. Otomatis itu menjadi imam. Enggak otomatis lah. Antum niat jadi imam enggak? Iya, misalkan ketika di belakang itu Iya. orang belakang ada imam nggak kita imam. Iya. Kita gimana nih? Tetap sholat seperti biasa. Iya. Iya. Yang lain belakang sholatnya gimana? Urusannya dia. Iya, urusannya dia. Dia mungkin punya mazhab sendiri. Wallahu alam, ana enggak tahu mazhab Imam Syafi'i. Ana enggak tahu, kan kebanyakan kita mazhabnya Syafi'i ya. Masalahnya di situ. Oleh karena itu ana dari awal tawarkan, ana mau ngajar mazhab Hambali, antum mau apa enggak? Gitu loh. Karena kebanyakan di negara kita ini mazhabnya Syafi'i. Ana bukan enggak mau, ana tidak menguasai. Kalau ana paksakan antum nanti rugi. Lebih baik ana berikan apa yang ana fahami, apa yang ana pahami. Kalau antum mau silahkan, ana enggak memaksakan. Antum mau pindah majelis juga boleh. Soalnya saya mau mazhab Syafi'i aja biar kalau dilutik-lutik bisa. Ayo gue lagi sholat bisa. Lalu mazhab Hanabilah tidak bisa. Kalau dia niat jadi imam, salatnya batal. Karena munfarid tidak bisa menjadi imam, apalagi salatnya fard. Kalau salatnya fard enggak ada masalah. Yang menjadi khilaf itu ketika salatnya sunnah. Dan kebanyakan mengatakan fard dan sunnah juga tidak bisa. Jadi salat saja sendiri, nanti dia akan dinilai salatnya sesuai dengan yang dia yakini. Karena fardul jahil itu taklid, ya kan? Dia meyakini dia ini jahil. Dia hanya bisa taklid kepada Imam Syafi'i. Dalam masalah itu dia meyakini bahwasanya salat saya sah, ya sudah, insyaallah sah. Kenapa kita anggap salatnya batal? Urusannya dia. Yang kita hitung adalah diri kita sendiri. Ana Hambali, saya mengerti mazhab Hanabilah, fatwa Imam Ahmad seperti ini, bahwasanya saya enggak bisa jadi imam, maka saya hanya bisa meneruskan salat saya. Enggak perlu dijaharkan, ya kan? Karena antum tidak niat jadi imam, salat untuk sendiri saja seperti biasa. Taib, ada yang lain? Fadhil. Kalau kita sedang sabar kan sama seperti tadi, kadang mendapati jamaah orang sholat atau orang yang sedang sendirian, sehingga kita sesuai kaidah tadi sebaiknya tidak ikut masbuk karena nggak paham niatnya mereka yang munfarid tadi ataupun yang sedang jamaah. Sementara ada larangan 2 jamaah di satu tempat. Larangan 2 jamaah di satu tempat maksudnya adalah al-jama'atul ula. Maksudnya adalah jamaah pertama. Jamaah rawatib pertama salat fard. Jadi ketika ditegakkan iqamah, itu jangan ada 2 jamaahnya. Hanya boleh ada 1. Adapun setelah itu mau 5 jamaah di masjid juga urusannya masing-masing. Ada yang musafirin, ada yang kelompok anak-anak latihan salat, ada yang ini, itu tidak ada masalah. Setelah jamaah yang pertama, jamaah pertama, jamaah rawatib salat wajib itu yang dihitung, enggak boleh ada jamaah lain. Ketika jamaah pertama sedang melakukan salat fard di suatu masjid, enggak boleh ada jamaah lain. Musafir pun harus ikut. Seperti itu. Adapun setelah itu selesai, meskipun ada jamaah gede sekali, tapi itu bukan jamaah pertama, maka musafirin boleh bikin shaf sendiri. Enggak harus ikut dengan jamaah yang sudah ada, enggak harus. Dia boleh bikin shaf sendiri. Seperti itu. Artinya kalau masalah keutamaan, misalnya kita terlambat sekalipun bukan orang safar, sebaiknya tetap mengikuti jamaah yang utama ya, nggak harus tunggu barangkali nanti ada jamaah lain. Oh enggak, jangan. Yang terhitung salat berjamaah itu yang paling afdal itu jamaah yang pertama. Jamaah yang pertama, meskipun antum tidak dapat rakaat, cuma dapat sebelum salam. Sebelum salam. Itu semua adalah makna hadis-hadis mengenai salat berjamaah yang dimaksud adalah jamaatul ula. Yang dimaksud adalah jamaatul ula. Setelah jamaatul ula selesai, maka salatnya sudah tidak wajib lagi untuk di masjid. Antum bisa cari jamaah sendiri, mau di rumah, mau di mana. Yang dimaksud jamaah dengan kaum muslimin adalah jamaatul ula, jamaah yang pertama. Meskipun antum tidak dapat rakaat 4-4-nya diqadha misalnya, akan tapi sempat dapat jamaahnya, segera masuk. Jangan bikin shaf sendiri, segera masuk, kemudian dapat insyaallah pahala salat berjamaah dengan kaum muslimin. Kira-kira seperti itu.
sholatnya terus kemudian Antum kemarin datang enggak? kemarin subuh Yang fajar. iya Yang fajar datang. Anda sudah jelaskan masalah itu. Yang wajib adalah meniatkan jenis salatnya. Maksudnya jenis itu bukan sunnah atau wajib, bukan, tapi menentukan salatnya. Salat tarawih, salat witir, ya kan? Itu semua salat tarawih dan salat witir sunnah dah. Antum tarawih niatnya witir kira-kira gimana? Ya witir jadinya. Nggak bisa meskipun antum jamaah sama Syekh Sudes ya lagi salat tarawih, antum niatnya witir ya, jadinya salat witir. Oleh karena itu menentukan ainus shalah. Ainus shalah itu berarti apa ya? Kalau jenis anak katakan jenis, anak khawatir dimaknai jenisnya wajib atau sunnah. Apa? Ada yang bisa memberikan bahasa yang lebih mudah? Ain shalah, menentukan sholat lah. Intinya sholatnya harus yang tertentu. Meniatkan sholat tertentu. Sholat apa? Nah, kalau meniatkan sholat tertentu, kalau kita tidak menentukan sholatnya, anak cuma niat sholat, maka jadinya sholat sunnah mutlak. Seperti itu. Yang wajib adalah meniatkan sholat tertentu. Kalau mau duha, tentukan sholat duha. Seperti itu. yang imam sama yang makmumnya tetap kalau ketika kita mau Jumat juga dengan imam. Gimana? Kalau yang niatkan juga yang tadi berarti kan ada imam atau mungkin imam atau Naam, sambil kalau berjamaah, kalau berjamaah yang imam selain meniatkan jenis salatnya atau salatnya tertentu, menentukan salatnya, selain menentukan salatnya juga menentukan dirinya dalam salat berjamaah itu mau jadi imam atau makmum. Yang jadi imam maka meniatkan imamah, yang jadi makmum maka meniatkan menjadi makmum, karena hukumnya berbeda. Nanti akan muncul yang wajib membaca Al-Fatihah dalam jamaah itu siapa? Ya enggak dua-duanya. Kemudian ketika terjadi sahwu, yang boleh sujud sahwi yang mana? Yang imam atau yang makmum? Bukan ditentukan depan belakang, bukan ditentukan di depan ataupun di belakang. Dia harus mendatangkan niat, karena nggak mungkin dibedakan kecuali dengan niat. Ada yang lain? Masalah niat itu kan di sebelum Di luar ibadah salat. Iya. Kita apakah boleh dengan bahasa kita walaupun sendiri gitu, karena masing-masing bangsa atau kita kan Jamil, tentu boleh. Nah, karena ini min babil wasilah. Ini merupakan bab wasilah. Bab wasilah itu perkataan yang babnya sangat luas. Bab wasilah. Jadi bukan bab ibadah murni. Mengenai melafadzkan niat itu bukan bab ibadah murni. Antum boleh pakai bahasa sendiri, boleh pakai bahasa karena tujuannya untuk menguatkannya di dalam hati. Jadi wasilah, dia bukan tujuan. Talafut bin niyah itu bukan tujuan, tapi dia wasilah. Kalau wasilah maka hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Seperti itu. Ada yang lain? Masalah yang tadi muadzin sama imam. Alah. Jadi kan gini. Kalau misalkan namanya kita ya perginya nggak tahu kan ya, mungkin paling mau adu apa pimpinan. Kalau udah meniatkan diri sebagai imam lah. Si itu nggak datang, iya. Sampai akhir enggak datang. Salat imamnya sah. Karena dia prasangkanya kuat. Beda kalau dari awal dia ragu. Nah, kalau prasangkanya kuat, kemudian temenan orang teka, temenan enggak datang. Ini tidak memudaratkan imam karena prasangka dia kuat. Karena yang umumnya namanya muadzin ku salat ya adzan nang kono ya salat nang kono. Ya adzan yang panas dan ngene salat nang omah. Kayaknya Anda belum pernah dengar. Jadi prasangka imam sangat kuat. Muadzin ya lumrahnya salat bareng. Ya enggak? Lumrahnya salat meskipun kejadiannya ternyata enggak. Ya kadang orang buang air kan lama. Iya kan? Apalagi airnya berliter-liter. Kan buang airnya lama. Antum ngisi air akuarium aja lama, apalagi buang air ya lama. Enggak sampai imam selesai dia datang. Insyaallah salat imam sah meskipun dia enggak niat munfarid. Tapi dihitung sebagai munfarid karena jamaahnya enggak ada. Paham? Dihitung sebagai munfarid maksudnya secara pahala. Secara pahala dihitung munfarid karena jamaahnya enggak ada, makmumnya enggak ada. Akan tapi dikatakan sah karena itu bukan kesalahan dia. Itu bukan kesalahan dia dan dia sudah berusaha mengambil hukum dengan prasangka yang sangat kuat. Prasangka yang sangat kuat itu selevel dengan yakin dalam masalah fikih. Cukup apa? Ada pertanyaan lagi?
Apa kok anyang-anyangan gue? Jadi kencingnya keluar sedikit. Ayo, sedikit. ayo. Tapi ya semacam penyakit ya. Nah, tapi kita tahu bahwa misalkan kita keluar, paling keluarnya sedikit, terus kita tahan dalam keadaan tidak merusak konsentrasi sholat, terus juga tidak berpikir macam-macam, sampai sholat itu berakhir. Berarti intinya hadasnya keluar. Enggak keluar, cuma dia ada keinginan untuk keluar. Tapi dia tahu misalkan sampai akhir Iya. enggak bakalan keluar Iya. karena udah beberapa kali seperti Taib. itu. Jadi beda antara mikir sama niat. Nah, beda antara mikir dan niat. Kalau niat tuh betul-betul antum akan melakukan hal tersebut, nggak ada keraguan sama sekali, itu yang namanya niat. Iya, jadi kalau sekedar mikir, kayaknya anggar kia, itu namanya mikir. Kalau mikir itu tidak membatalkan sholat, karena nggak ada satupun orang sholat selamat dari mikir ketika sedang sholat. Iya, pasti mikir dia. Bu apa wis mesti ana sing sliver. Kalau itu membatalkan ya batal kabeh salatnya. Paham? Beda kan antara mikir dan niat melakukan suatu hal. Oleh karena itu diartikan kita katakan tekad kuat dalam hati untuk memulai suatu perbuatan. Betul-betul mau lakukan gitu loh. Kalau itu sudah terjadi, nyimpan marimburi di situ, sedetik kemudian antum rubah sudah nggak bisa. Beda. Kalau cuma sekedar mikir bukan. Kia anggar itu baru mikir. Kalau mikir enggak, insyaallah enggak membatalkan. Taib. Antum apa? Masih belum wareg? Hah? Iya, yang tadi istikhlaf yang Istikhlaf ya. menjadikan sebagai boleh menggantikan. Nah, itu ketika dia menunjuk makmumnya, otomatis makmum berniat sebagai imam apa enggak usah? iya, Apa meniatkan. makmum itu berniat dalam hati saya menjadi imam apa enggak usah? Apa otomatis? Enggak, dia harus berniat menjadi imam. Ya, karena syarat adanya jamaah harus ada imam dan makmum. Jadi dia harus meniatkan dirinya menjadi imam. Nanti yang terikat, yang menjadi dihukumi wajib membaca Al-Fatihah adalah dia, ya kan, bukan orang lain, bukan yang selain dia. Jadi banyak hukum yang terikat ketika seseorang menjadi imam. Jadi harus diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia akan mendapatkan aturan-aturan, balasan-balasan, hukum-hukum yang terkait dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu makmum ketika ditunjuk oleh imam untuk maju menggantikannya, maka dia harus meniatkan diri menjadi imam. Kev, jelas? Ada pertanyaan lagi? Maning? Kayak wis matuk-matuk Yuri. Ketika imam membaca tasmihnya kurang jelas gimana itu tadi? Wala yadurru tadi ada cuma enggak baca. Tidak memudaratkan makmum apa yang dia tidak dengar dari bacaan imam. Ya. Jadi makmum misalnya enggak dengar bacaan imam, cuma ngikut gerakannya tok, ya kan? Tapi dia baca sendiri, dia baca yang wajib dia baca, ya kan? Kalau bacaan surat kan sudah gugur, wajibnya dilakukan oleh imam. Kalau dia baca maka mendapatkan pahala sunnah. Tapi wala yadurru mala tadi apa istilahnya sebentar? Ada kok. Wala yadurru jahlul ma'mumi ma qara'a bihi imamuhu. Jadi tidak memudaratkan makmum ketika makmum ini tidak dengar bacaan imam. Bukan tidak dengar tapi bacaannya itu Jelas atau kurang fasih. iya gitu. Imamnya ompong misalnya. Iya misalkan kayak gitu. Misalnya, jadi bacaannya salah maksudnya. Contohnya demi Allah mamidan. Oh. Tidak jelas namanya. Wallahu alam. Insyaallah tidak ada masalah. Insyaallah tidak ada masalah. Nah, apalagi ya ada uzur seperti itu. Wallahu alam, lihat tidak ada masalah. Dan tapi kalau bacaan Quran baru, kalau bacaan Quran itu baru harus dilihat betul bacaannya sah atau enggak. Kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Sudah ya, Pak? Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.